Om Swastiastu, pemirsa BB News TV dimanapun berada, semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Ketemu lagi dalam acara Ajik Sudibyo Bincang-Bincang. Pemirsa BB News TV dimanapun berada, hari ini kita akan menemui dan berbincang dengan seorang tokoh wanita yang cukup fenomenal di Gianyar. Beliau sudah 2 kali menjabat anggota DPRD Kabupaten Gianyar, dan hebatnya lagi ini, beliau adalah peraih suara terbanyak di Kabupaten Gianyar. Beliau mengalahkan bahkan tokoh-tokoh laki-laki. Karena memang mungkin bagaimana strategi beliau untuk seperti itu, kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Nimade Ratnadi. Om Swastiastu, Bu. Om Swastiastu. Terima kasih, Ibu. Kita mungkin ngobrol santai dulu, Bu, ya. Baik. Kira-kira di zaman yang sekarang ini kan memang zamannya ada wanita dan laki-laki itu sudah hampir sama, Bu, lah perannya. Tapi melihat kiprah Ibu di dunia politik, saya ingin bertanya, sebenarnya bagaimana cerita awalnya Ibu terjun di dunia politik ini? Oke. Baik, terima kasih dari BB News Ya. BB News TV. Terima kasih sudah mengunjungi kami di sini. Jadi cerita awal kenapa saya ada di dunia politik, sebenarnya pertama kali terjun ke dunia politik tidak pernah membayangkan. Jadi saat itu kakak saya, kakak ipar yang duduk di anggota DPRD Provinsi Bali, jadi menawarkan ada kuota perempuan. Jadi ada kuota perempuan untuk partai itu bisa lolos harus ada kadar perempuan yang maju. Jadi saat itu saya pertama kali ikut itu tahun 2009 awalnya. Awalnya tidak pernah terbayang, Bu, ya? Iya, 2009 waktu itu pertama kali ikut ya masih sangat buta dan awam bidang Pemain politik. baru lah waktu itu, Bu, ya. Jadi meskipun suara sudah lumayan signifikan, tapi masih belum beruntung waktu itu. Oh, pernah? Pernah, ya pernah 2009 saya memang belum bisa duduk, meskipun secara perolehan suara saat itu sudah lumayan signifikan. Jadi masih ada teman-teman lain yang lebih banyak hebat, gitu. Tetapi tidak membuat Ibu inilah patah hati lah, Bu, ya, artinya kurang, tidak semangat lagi untuk terjun, tapi malah semangat lagi, Bu, setelah itu. Karena gini, ternyata setelah saya ada masuk tahun 2009 itu, ternyata politik itu bukan hanya untuk perebutan kekuasaan. Setelah ada di politik, di partai, saya mengikuti betul, ternyata politik itu banyak hal yang bisa kita perjuangkan. Jadi kalau kita ingin bantu sesama, kita harus ada di politik itu. Ada terjun di dalamnya. Jadi satu-satunya cara ya harus bernaung di bawah organisasi partai itu. Jadi saya berarti esensi Ibu terjun di politik bukan kekuasaan, tapi bagaimana membantu masyarakat, ya, gitu, ya. Betul. Setelah 2009 Ibu gagal, 2014 Ibu sukses. Kira-kira apa strategi Ibu untuk akhirnya bisa duduk di dewan ini, Bu? Ya, pengalaman menjadi guru yang utama, kan begitu ya, orang bijak bilang seperti itu. Jadi pengalaman sebelumnya yang mungkin saya kurang memahami bagaimana karakter masyarakat masing-masing wilayah kan berbeda-beda. Jadi kita mulai mempelajarinya dengan sering turun ke masyarakat. Jadi kalau kita sering turun ke masyarakat, jadi kita tahu beda antara karakter masyarakat Banjar A, Banjar B, atau desa A, desa B, kita lebih paham. Jadi apa yang menjadi harapan masyarakat kita tahu kalau kita turun. Jadi dengan Bu, kalau kita bicara masalah wanita dan laki-laki, bukan kita artinya mendistorsi wanita, Bu, ya. Tapi kan ada kendala ketika wanita itu terjun ke dunia politik, Bu, ya. Apalagi Ibu sebagai pemain baru. Nah, kira-kira apa yang Ibu lakukan sehingga kendala ini bisa hilang, Ibu? Baik, jadi yang pertama adalah komunikasi. Yang pertama kan kita di dalam keluarga dulu. Bagaimana kita bisa memanage waktu, bisa menempatkan saat kita menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu rumah tangga, dan menjadi bagian dari masyarakat. Jadi itu benar-benar diatur waktunya. Setelah kita atur waktunya, kita programkan. Jadi misalnya kalau pagi saya di rumah tetap sebagai seorang ibu rumah tangga. Seperti biasa. Seperti biasa, buatkan menyiapkan suami kopi. ya. Terkadang saat kita
menjalankan tugas selaku seorang ibu dan seorang istri, masyarakat datang. Nah di saat itu kita harus bisa juga bagaimana pelayanan kita juga kepada masyarakat harus bisa kita lakukan. Jadi biasanya mungkin kita tahu jam 7 sudah ada tamu, ya kita siapkan suami itu jam 6 sudah siapkan kopi. Berarti suaminya masih bisa tersenyum Bu ya? Iya masih harus. Biasanya kan kalau suami selalu ditinggal kan biasanya cemberut ya Bu? Iya, sesekali ajak keliling kan suami saya sering saya ajak keliling. Jadi paham betul apa yang kami lakukan. Apa kerjaannya Ibu seperti biasa, seperti apa gitu ya. Nah kira-kira setelah Ibu ini kan yang fenomenal itu Ibu kan di periode kedua berhasil mendapatkan suara 14.000 hampir Bu ya. Iya. Nah ini kan sebuah prestasi bagi partai dan juga bagi Ibu secara pribadi ya. Kira-kira orang membayangkan waktu itu ketika mendapatkan suara banyak pasti udah bikin uangnya banyak keluar Bu ya. Pasti udah modalnya gede ini. Nah kalau Ibu itu seperti apa Ibu? Baik, kadang-kadang kan memang ada sinar korelasi ya antara jumlah suara dengan biaya. Pasti ada budget di sana. Memang betul. Tapi bagaimana kita bisa meminimalkan biaya itu untuk tidak selalu bawa suara berhubungan langsung dengan uang, meskipun iya, tapi bagaimana cara menekan ya dengan cara kita sering turun ke masyarakat. Nah artinya kuncinya bukan uang, bukan modal, tapi bagaimana turun sering ke masyarakatnya Bu ya. Iya. Nah kalau dapil Ibu ada berapa ini Bu? Ada berapa desa yang Ibu bawahi ini? Kalau di Belah Batuh saja ada 9 desa. Kalau Tampak Siring ya kita kan tidak total ke Tampak Siring. Artinya Ibu memelihara konstituen Ibu di sana aja dulu gitu? Ya lebih konsentrasinya di dapil daerah Belah Batuh. Tampak Siring ada beberapa desa seperti Desa Manukaya, Desa Pejeng Kangin, Pejeng Kawan juga ada beberapa. Dari sekian desa itu ada beberapa banjar aja yang kita kondisi. Nah selain mungkin Ibu sering turun, kira-kira strategi yang paling berbeda dari lain itu ketika sampai Ibu mendapatkan suara terbesarnya apa Bu? Pendekatan. Emang kita turun, jadi saat turun itu kita menanyakan kepada masyarakat apa yang menjadi keluhannya. Jadi hati yang berbicara. Jadi kita pendekatannya bukan dengan hanya dengan bawa program, dengan hanya artinya iming-iming janji-janji gitu, tidak. Tapi bagaimana pendekatan dengan hati. Jadi masyarakat merasa memiliki kita, kita memiliki masyarakat. Jadi setiap turun saya selalu melakukan pendekatan itu dengan rasa. Luar biasa pemirsa, artinya bagi teman-teman yang mungkin wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang ingin terjun ke dunia politik, sebenarnya jangan down dulu ketika tidak punya modal. Tapi intinya bagaimana bisa mendekati masyarakat. Mungkin Ibu bisa jelaskan lagi sedikit, kira-kira setelah Ibu sekarang mendapatkan suara terbanyak, kira-kira sudah menjadi 2 periode menjadi anggota dewan. Nah kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk rakyat ini? Artinya setelah Ibu duduk di komisi sekarang, apalagi di kesejahteraan masyarakat seperti sekarang Bu ya. Nah kira-kira apa yang Ibu lakukan kepada masyarakat ini? Baik, jadi saya bersyukur sekali berada di bawah kepemimpinan Bapak Agus Mayastra. Beliau di samping selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gianyar, juga beliau adalah seorang Bupati Gianyar yang kami sangat banggakan. Jadi beliau banyak sekali support, termasuk bagaimana saya mendapatkan suara tertinggi, peran beliau sangat tinggi juga. Jadi saya tidak mungkin bisa seperti ini tanpa support dari beliau dan teman-teman juga. Jadi begitu juga setelah saya mendapatkan suara tertinggi, beliau Ketua DPC kami Bapak Agus Mayastra memberikan mandat untuk saya duduk di Ketua Komisi 4. Jadi kebetulan ketua di Komisi 4 itu kan membidangi kesejahteraan, kesehatan, sosial, pendidikan, budaya, tenaga kerja, hampir semuanya yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi di bidang kesehatan contohnya, yang dulunya kami di Gianyar masih kalau berobat yang tidak punya kartu masih bayar. Jadi salah satu terobosan dari Bapak Bupati untuk menggratiskan masyarakat Gianyar yang memiliki KTP Gianyar ya? Yang ber-KTP Gianyar itu dengan syarat mereka mau di kelas 3. Nah itu merupakan salah satu terobosan dari Bapak Bupati yang notabene kami di Komisi 4 ikut
bareng dalam rancangan tersebut. Jadi Nah, berhubungan dengan masyarakat tadi kan program-program Ibu kan mungkin selaras dengan program pemerintah Kabupaten Gianyar. pasti. Nah, kira-kira dalam konteks individu Ibu sebagai dewan, nah kira-kira Ibu kan setiap hari pasti didatangi konstituen. Nah, kira-kira untuk menagih janji mungkin sudah ada janji atau mungkin menyampaikan aspirasi, Bu. Kira-kira di samping Ibu misalnya di kantor sekarang, kalau di rumah bisa juga menerima konstituen tiap hari, Bu? Baik, jadi emang DPR itu kantornya sejatinya 2. Kantor resmi di kantor DPR, yang satunya adalah di tengah-tengah masyarakat, itu bagian dari kantor kami. Jadi terkadang, dan rumah juga. Jadi terkadang kami pagi jam sudah teragendakan, kalau kami tidak ada kunjungan keluar daerah misalnya, itu pagi jam 7 sudah start menerima tamu sampai jam 9 atau setengah 10. Jadi jam 9 atau setengah 10 itu baru bersiap-siap ke kantor. Jadi jam 10 sudah di kantor. Setelah itu sore jam 3 pulang, jam setengah 6 sudah menerima tamu lagi sampai jam 11. Begitu Jadi, tiap hari, Bu? Setiap hari seperti itu. Dan bahkan tamunya sampai jam 1 terkadang. Saya biasa begadang sampai jam 1. Jadi udah biasa. Ada nggak mungkin rasa bosan, Bu? Karena ini kan begitu padat ya, Bu. Rutinitas ya. Rutinitas seperti itu. Ah, ini dan mungkin Tuhan itu maha tahu ya. Artinya Tuhan itu memberikan apa kita yang menjadi kewajiban kita itu pasti orang sudah terpilih gitu. Kalau saya memang senangnya di situ. Malah kalau nggak ada tamu, kok nggak ada tamu ya? Saya telepon sudah ke klien atau gimana jadi nggak datang? Misalnya saya janjiin minggu depannya gitu. Saya sekarang ada di rumah, ayo sekarang aja gitu. Jadi sudah menjadi apa ya, kebiasaan mungkin atau memang sudah melekat di hati. Jadi biasa dengan senang hati, senang ya. Karena itu kayak passion, Bu ya. Passion. Kalau turun ke masyarakat lagi, kayaknya tadinya kalau ada masalah dikit, saya turun ke masyarakat, ketemu masyarakat, serasa lebih happy, lebih bahagia. Nah, di samping sekarang kan Ibu misalnya jadi ibu rumah tangga, mengasuh anak bisa, membuatkan sarapan suami bisa lah kira-kira. Itu kan luar biasa, Bu. Dan sekarang kalau di Banjar, misalnya Ibu kan di Banjar Buruan, Bu ya? Iya, betul. Nah, kalau terjun ke Banjar masih bisa, Bu? Aduh, ini yang saya tunggu-tunggu. Kalau di Banjar, ngayah nyapu, nyampat itu kan istilahnya nyapu atau nyampat setiap sebulan sekali. Kalau saya ada di rumah pasti saya hadir. Tidak pernah tidak. Terus kalau odalan, pasti dapat ngayah tak menjahitan itu pasti. Masih bisa, Bu ya? Masih, tapi diatur waktunya. Misalnya, kalau ngayah nikah 1 minggu sebelum wali, ya kita 2-3 kali usahakan dapat hadir. Kan tidak harus paginya, kadang agak siang datang. Yang penting dapat hadir ngayah. Tapi ini kan sungguh luar biasa, Bu, karena kalau kita bicara masalah bagaimana mengajarkan adat dan budaya Bali itu kan sebenarnya di perempuan, Bu. Ya, Makanya ketika Ibu masih bisa, saya merasa bangga, Bu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, Pak, Ibu kira-kira siapa orang yang paling berjasa dalam karir Ibu dalam dunia politik ini, Bu? Mungkin saya tahu. Di samping pimpinan partai kami, Bapak Agus Mayastra, itu kan yang utama, karena beliau sudah membimbing, mendidik, mengarahkan segalanya lah. Kami berproses di sana di partai, semua arahan beliau. Itu yang kedua adalah yang paling berjasa ya jelas suami saya. Suami saya support 100% itu orang paling berjasa. Kalau keseharian saya selalu beliau, suami saya yang menemani, Bu ya. Menemani. Nah, kira-kira setelah Ibu sekarang 2 periode, kira-kira apa yang menjadi rencana Ibu ke depan, Ibu? Begini, hari ini saya mendapat tugas baru lagi dari Bapak Bupati juga. Itu menjadi ketua PMI. Jadi sebuah amanah bagi saya itu luar biasa. Bahagia sekali saya ada di sana. Karena semakin banyak saya bisa memperbuat untuk masyarakat, bisa bantu orang. Jadi kebahagiaannya nambah gitu. Terus ke depan harapannya ya masih tetaplah berbuat terbaik untuk masyarakat Gianyar dan Partai PDI Perjuangan yang luar biasa, punya ideologi yang keren sekali, yang selalu mendidik kader-kadernya untuk turun ke masyarakat, lakukan sesuatu untuk masyarakat. Jadi itu harapan saya ya terus berbuat dan berada di Partai PDI Perjuangan. Ya.
Kira-kira kalau Ibu melihat wanita Gianyar khususnya Bu, sampai sekarang seperti apa Ibu melihatnya? Kalau kita bicara mungkin kayak emansipasi wanita di Gianyar sudah berjalan dengan baik apa belum kira-kira? Kalau saya melihat wanita di Gianyar, kalau bisa saya acungin 2 jempol untuk wanita ataupun wanita-wanita yang ada di Gianyar. Karena apa? Satu, mereka itu menjadi seorang ibu rumah tangga sekaligus menjadi pembantu dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Jadi mereka bekerja juga menjadi ibu rumah tangga, bekerja. Begitu juga di adat, 100% dilakukan oleh perempuan. Jadi luar biasa sekali, karena saya tidak membandingkan wanita Gianyar dengan wanita-wanita lain yang ada di Bali. Saya yakin yang lain juga hebat, tapi melihat yang di Gianyar luar biasa. Karena apa? Adat kami di Gianyar luar biasa padatnya. Bantennya berbeda, lebih banyak buat Banten, tapi wanita Gianyar melakukannya semua dengan baik. Itu luar biasa. Termasuk di dunia politik sekarang, emansipasi sudah mulai berjalan dengan baik. Sudah muncul bapak-bapaknya sudah mulai bisa menerima, ada istrinya yang mau bergerak di dunia politik, sudah mau disupport. Karena bagaimanapun emansipasi wanita itu bukan berarti kita mau melawan kodrat, bukan ingin lebih tinggi dari laki-laki, tapi bagaimana sejajar beriringan Bu ya. Bagaimana perempuan bisa mewakili. Ada yang mewakili perempuan untuk di parlemen, untuk bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi ataupun unek-unek perempuan kita. Jadi ada yang membicarakan, ada yang mengawal programnya, dan ada yang terus setelah dikawal programnya sampai ke masyarakat kan itu. Kira-kira Ibu sudah bisa mewakili kaum wanita apa belum Bu? Sampai 2 periode kira-kira? Ya, Asungkara harapannya sih sudah ya. Jadi sudah semakin banyak. Setelah yang periode pertama kami hanya 3 orang, periode keempat sekarang 5, termasuk 1 di provinsi. Berarti sudah. Jadi kan sudah mulai memberikan vibrasi positif, mulai memberikan energi ke yang lain untuk ayo kita bisa gitu. Ibu kan kalau wanita kan terkait dengan kecantikan Bu ya. Nah kira-kira bagaimana rahasia cantik Ibu sehingga ini kan kesibukan banyak Bu. Artinya orang kan biasanya orang tidak sempat lagi untuk ini Bu kira-kira. Lalu bagaimana Ibu menjaga agar tetap sehat, bugar, cantik, manis gitu lah Bu? Baik, ini mungkin kalau saya nggak pakai vitamin Anda. Yang pertama adalah berpikir positif. Berpikir positif. Terus yang kedua, setiap baru bangun tidur tuh minum air. Air hangat, mungkin 3 gelas, 4 gelas, semampunya lah. Jadi ya olahraga kecil pasti, tapi saya tidak pernah ke nge-gym gitu lah. Jadi kalau perawatan tubuh paling ke salonnya jarang-jarang juga. Waktunya nggak sempat ke salon. Nah kira-kira Ibu kan berasa padat sekali. Ibu bagaimana menjaga kesehatan Ibu tetap prima itu kan butuh kesehatan yang prima Bu? Iya betul, itu minum yang paling rutin sih saya minum madu. Madu yang alami, bukan madu yang olahan gitu. Jadi ada teman yang iniin madu ya udah dikonsumsi lebih dari 5 tahun mungkin. Jadi minum madu. Madu saja tanpa vitamin yang lain. Jadi dan air putih yang banyak. Air putih yang banyak. Iya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Pemirsa BB News TV, tadi kita sudah berbincang panjang dengan Ibu Made Ratnadi. Mungkin banyak hal yang bisa kita ambil dari perbincangan tadi. Pertama terkait dengan bagaimana kiprah Bu Ratnadi di masyarakat dengan kerja keras, dengan inovasi, dengan pendekatan yang dengan hati kepada masyarakat. Beliau berhasil mendapatkan suara terbanyak pada pemilu 2019. Itu artinya bahwa wanita dimanapun bisa sejajar dengan pria, karena pada dasarnya kemampuan wanita dengan pria tidaklah begitu kalah. Yang kedua mungkin dalam catatan saya mungkin ditekankan oleh Bu Ratnadi bahwa bagaimana kita dalam kondisi apapun harus bekerja keras, harus berinovasi dan melakukan terobosan sehingga mampu mengemban tugas kita dengan baik, termasuk bagaimana kita mensejahterakan masyarakat, memberikan pelayanan kepada konstituen. Yang ketiga mungkin kepada wanita-wanita di Kabupaten Gianyar, beliau
menyarankan agar mari ikut dalam konteks ajang apapun, mari kita berperan dalam pembangunan dan juga jangan pernah takut. Dan pesan beliau juga tadi bagaimana wanita-wanita di Gianyar tetap menjaga adat dan budaya Bali. Kepada pemirsa BB News TV yang berkenan dan senang dengan video Aji ini, Aji berharap untuk di likes, di komen, dan di subscribe. Kita bantu Pramas Santi. Om Santi 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 Om.